Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kali ini adalah pembelajaran ke-8. Marilah berperilaku terpuji. Subtemanya adalah sikap rendah hati. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelasnya. Mari berdoa. Dilanjutkan kepada tujuan dan kompetensi dasar atau materi yang lainnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Andi Maulana, Hadir. Ani Mutmainah, Hadir. Dini Nurrohimah, Hadir. Isma Nuraini, Hadir. Kamelia Mustika, Hadir. Muhammad Azam, Hadir. Muhammad Farhan, Hadir. Munik, Repan Adila, Hadir. Salsabila, Hadir. hadir. Siti Ainun, Yulianti. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Semoga semuanya diberi kesehatan sampai hari esok. Oke, sekarang adalah kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kompetensi yang pertama, meyakini bahwa sikap rendah hati sebagai cerminan dari iman. Nah, yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati. Dan yang ketiga, memahami sikap rendah hati. Yang keempat, mencontohkan sikap rendah hati. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami pada hari ini. Yang pertama, meyakini sikap rendah hati sebagai cerminan dari iman dengan ikhlas. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sikap rendah hati dengan benar. Yang keempat, menyebutkan perilaku rendah hati dengan benar. Yang kelima, menunjukkan sikap rendah hati dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, sekarang adalah kepada materi pembelajaran hari ini. Nah, di depan sudah ada di papan tulis. Nah, jadi sikap rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak merasa dirinya paling baik atau tidak menganggap dirinya paling pintar. Sikap rendah hati berarti menghargai orang lain, menganggap orang lain sama seperti dirinya. Rendah hati dalam bahasa Arab. Rendah hati dalam bahasa Arab artinya tawadu. Rendah hati adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Rendah hati termasuk akhlak yang terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Selanjutnya, larangan berbuat sombong. Jadi kita tidak boleh berbuat sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Tidak pernah membanggakan dirinya dan dia juga tidak pernah merendahkan orang lain. Di sini sudah ada larangan rendah hati. Tadi tawadu ya. Orang tawadu tidak pernah membanggakan dirinya, dia juga tidak pernah merendahkan orang lain. Orang tawadu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang lain juga akan menyukainya. Orang yang rendah hati
yang memberikan kekuatan, kecantikan, ketampanan. Allah yang Maha Kuasa. Kita harus tunduk kepadanya dengan cara bersikap rendah hati. Itu dari larangan, kita tidak boleh berbuat sombong. Nah, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati selalu menghormati orang lain. Nah, di situ menghormati artinya menghargai orang lain, menerapkan selamanya. Jadi tidak merasa lebih pandai dari orang lain dan tidak merendahkan orang lain kepada siapapun. Kita harus menghormatinya. Jika bertemu, kita harus mengucapkan salam, tersenyum, dan menyapanya dengan sopan. Selanjutnya, nah dalam berteman kita tidak boleh membedakan semua manusia sama. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Kita harus berteman dengan siapapun selama apa? Tujuannya untuk kebaikan. Yang selanjutnya adalah apa? Senang berbuat kebaikan. Orang yang rendah hati suka membantu orang lain berbuat kebaikan kepada semua orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya dan mendoakan agar cepat sembuh. Jadi, selanjutnya adalah tidak sombong. Nah, tidak sombong. Kita tidak boleh sombong ya. Kesombongan bukan ciri orang yang rendah hati. Sikap sombong termasuk perbuatan tercela. Kita tidak boleh menghina dan menyakiti orang lain karena tindakan itu bagian dari sikap sombong. Yang terakhir, yang D, suka memaafkan. Suka memaafkan di sini, memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Jika ada teman yang berbuat salah, kita tidak boleh mendendam atau membencinya. Jika lebih baik kita memaafkan. Sikap pemaaf membuat kita bahagia, hati kita bersih dari rasa iri dan dengki. Tidak dikotori oleh sifat-sifat tercela dan menghindarkan kita dari permusuhan. Nah, itu adalah apa? Ciri ya. Tadi itu ada ciri, ada 4. Jadi kalian harus mengingatnya. Sekarang contohnya tadi ada 5. Yang pertama kita harus menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan siapa saja. Nah, baik di jalan ataupun di sekolah kita selalu mengucapkan salam dan kalau itu bertegur sapa ya jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain. Kita tidak boleh atau suka menghina orang lain. Nah, misalkan aja menghina serepan, itu tidak baik, atau sebaliknya. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh memamerkan kekayaan. Nah, kekayaan ataupun kepandaian. Jika kaya, kita harus membantu orang lain. Jika pandai, kita harus mau mengajari teman yang belum bisa. Nah, yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Nah, jadi tidak membeda-bedakan teman jika siapanya itu teman kita miskin atau tidak belum mandi atau bagaimana, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya. Yang kelima, suka menolong dan memberi kepada orang
dari rendah hati ada 4. Nah, yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua banyak teman. Yang ketiga hidup damai dan bahagia. Yang keempat dihargai oleh orang lain. Jadi orang yang rendah hati itu selalu dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Kalian ingin banyak teman? Berarti kalian harus rendah hati. Nah, ingin hidup damai dan bahagia? Berarti harus apa? Rendah hati. Baik di sekolah ataupun di rumah, di mana saja kalian harus rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, tapi kita selalu menghargai orang lain. Di rumah menghargai ayah dan ibu. Di sekolah kalian punya teman, ada bapak ibu guru. Jadi kalau kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala harus rendah hati. Nah, ini pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Jika ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan bertanya. Apa artinya tawadhu? Coba dijawab. Siapa yang bisa mengacungkan tangan? Oke, silakan. Rendah hati. Rendah hati. Oke, baik. Siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Apa lawan dari sombong? Ya. Siapa yang mau menjawabnya? Ada yang bisa? Ya. Rendah hati. Ya, rendah hati. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa? Hikmah rendah hati. Ada siapa yang mau menjawabnya? Saya Pak. Ya, silakan. Dicintai Allah dan banyak teman. Nah, dicintai Allah dan banyak teman. Siapa lagi yang mau bertanya yang tadi Bapak sampaikan? Saya. Ya, silakan. Apa contoh rendah hati? Siapa yang mau jawabnya? Tidak membeda-bedakan dalam kehidupan. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Itu pertanyaan yang kalian tidak dimengerti. Sekarang kalian mengerjakan soal. Ya, ini soalnya silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu kurang lebih. Kalau sudah selesai kalian kedepankan. Silakan dikerjakan. Diberi nama, nomor absennya berapa, silakan dikerjakan latihan soalnya ya. Nah, itu adalah materi pada hari ini.